keluarga setelah Tuhan itu yang paling utama. Memang kenyataannya kita perlu bekerja, kita perlu cari duit untuk menafkahi keluarga. Dan memang hari-hari ini, apalagi generasi sekarang, mereka lebih banyak waktu di kerjaan. Di kerjaan itu bisa 8-10 jam, sampai di rumah tinggal sisa tidur dan capeknya aja. Tetapi kalau di rumah tangga atau di keluarga juga tidak diurus dengan baik, rasanya semua pencapaian di luar, di rumah nggak ada yang ngerayain. Aktor terkenal dari Korea Selatan, Song Joong Ki, berbicara terbuka tentang menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Ia menyatakan, terkadang menjadi seorang ayah dan suami berarti bisa kehilangan pekerjaan di industri hiburan. Pernyataannya ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana seorang profesional yang berhasil juga bisa berhasil dalam membangun keluarganya? Mencapai keseimbangan ini ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan. Menurut penelitian dari Harvard Business Review, memiliki keseimbangan yang baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi bisa meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Bunyinya terdengar enak sekali ya. Siapa yang tidak mau kalau seperti itu? Namun, membagi fokus antara dua aspek penting ini bukanlah hal yang mudah. Bahkan bagi pasangan yang telah lama menikah. Seringkali konflik muncul karena waktu yang terlalu banyak dicurahkan untuk pekerjaan. Lalu bagaimana caranya untuk menjaga keharmonisan keluarga dan tetap profesional di tempat kerja? Untuk membahas ini lebih lanjut, kami hadirkan Pastor Dr. Gideon Simanjuntak SH selaku Lead Pastor Kerinduanku Ministry. Namun sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, saya ingatkan jangan lupa like dan bagikan video ini agar makin banyak orang-orang yang Anda kasihi juga diberkati melalui Cahaya Bagi Negeri. Selamat datang Pastor. Shalom. Shalom, Pastor. Ini bicara mengenai life balance nih, menyeimbangkan antara tuntutan karir dengan kebutuhan keluarga dan hal-hal lainnya. Bagaimana pendapat Pastor yang Pastor alami sendiri? Memang yang paling terpenting kita perlu tahu ya, ada sebuah tulisan yang quote ngomong gini ya, keep the main thing the main thing. Tetapkan yang paling utama menjadi yang paling utama. Artinya bahwa kita perlu mengerti bahwa dari sudut pandang saya, keluarga setelah Tuhan itu yang paling utama. Memang kenyataannya kita perlu bekerja, kita perlu cari duit untuk menafkahi keluarga. Dan memang hari-hari ini, apalagi generasi sekarang, mereka lebih banyak waktu di kerjaan. Di kerjaan itu bisa 8-10 jam, sampai di rumah tinggal sisa tidur dan capeknya aja. Tetapi kalau di rumah tangga atau di keluarga juga tidak diurus dengan baik, rasanya semua pencapaian di luar, di rumah nggak ada yang ngerayain. Artinya nggak ada yang peduli dengan pencapaian kita di luar. Karena kan saya percaya bahwa rumah itu our safe zone. Jadi kalau pengalaman saya pribadi, pelayanan dan keluarga, suka orang bilang harus pilih apa gitu. Bagi saya sih nggak harus milih, karena dua-duanya adalah wadah untuk kita melayani Tuhan. Jadi kita ini melayani, ya kita luruskan dulu supaya yang menyaksikan ini bahwa wah saya belum menikah. Enggak, ini sebenarnya adalah urutannya tetap Tuhan, lalu keluarga either sudah menikah atau belum menikah, baru pekerjaan gitu ya, kira-kira ya. Karena kembali tadi ke tempat safe, tempat yang paling aman. Silakan lanjutkan lagi. Pastor. Kalau bicara itu kan, kalau kita lihat di Alkitab kan, ketika Yakub ketika dia membuka lahan yang baru, selalu Yakub tuh ulang tuh, kemah, tenda, baru sumur. Kemah, tenda, sumur, ya kan? Kalau kemah itu kan bicara, kemah itu bicara Tuhan, ya kan? Dia bangun mesbah dulu, mesbah, tenda, sumur, mesbah, tenda, sumur, mesbah, tenda, sumur. Jadi mesbah Tuhan, tenda itu keluarga, dan sumur itu baru pekerjaan. Nah, itu kan selalu seperti itu. Zaman sekarang banyak orang yang terbalik.
kerjaan, 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 Oke. kerjaan, kerjaan. Jadi sehingga Tuhan juga nggak kepegang, keluarga Iya. juga nggak kepegang. Nah, Oke. kalau pengalaman saya pribadi, Mhm. bagaimana menyeimbangkannya, saya di gereja sampaikan sama teman-teman para pastoral, jangan sampai keluarga orang kita layanin, tapi keluarga sendiri nggak kepegang. Nah, ini Ya, menarik. Tunggu, kita ulangi dulu. Jangan sampai keluarga orang kita layani, keluarga sendiri bahkan bukan melayani, kepegang aja enggak gitu ya. betul, betul. Oke. Jadi kan ada ya istilah omongan tuh kalau anak-anak pendeta tuh biasanya walaupun nggak majority dan nggak Iya. pernah dihitung, biasanya anak-anak pendeta ngalamin yang namanya justru tantangan lebih berat. Nah, makanya saya di gereja dorong teman-teman pastoral untuk ambil waktu di 1 bulan itu untuk sama keluarga, nggak mengambil bagian pelayanan tapi datang duduk beribadah, hanya sekedar makan firman, hanya sekedar terima yang terbaik dari Tuhan. Karena kalau kita kosong, kita juga nggak bisa melayani. Nah, kalau saya sama istri udah sepakat bahwa keluarga itu setelah Tuhan nomor 1. Oke. Jadi ketika pelayanan ganggu keluarga, bukan pelayanan yang dimenangin, tapi keluarga yang dimenangi. Oke, ini menarik, saya potong di sini dulu. Jadi yang pertama adalah harus ada satu waktu dalam 1 bulan, either sudah melayani sebagai pastor, sudah menyampaikan firman Tuhan, harus mau datang sebagai orang yang mendapat makanan, gitu ya. Yes, true. Iya, Yeah, true. ini menarik ya. Yang kedua adalah antara pelayanan dan juga keluarga, ini yang dimenangin tuh sebenarnya keluarganya, jangan pelayanannya. Betul, betul, Iya, betul. tapi bagaimana jikalau kita bicara mengenai relevansi dalam kehidupan, realitanya adalah ini pelayanan, ini saya hidup dari pelayanan nih. Ini kalau saya nggak ambil, ini keluarga saya mau makan pakai apa? Mohon maaf ya, tanda kutip. Apa yang harus dilakukan untuk mengubah perspektif ini dan membuat setiap pasangan suami istri yang sama-sama melayani itu bisa saling mendukung satu sama lain? Ya, yang pertama kita perlu punya pola pikir yang benar ya, bahwa melayani bagi saya pribadi itu adalah wujud ucapan syukur ya. Memang ujungnya ada berkat, ujungnya diberkati. Jadi Iya. nggak bisa dipungkiri, memang kita sebagai para istilahnya imam lewi, kita melayani itu dan kita diberkati oleh pelayanan itu. Tapi saya percaya banget bahwa kalau keluarga mohon maaf nggak kepegang, nggak beres, juga mau pelayanin di luar juga istilahnya gimana ya, karena Yesus juga bilang beritakanlah Injil dari Yudea, Samaria sampai ke ujung Dari bumi. Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Iya kan, jadi kan bicara keluarga dulu, baru lingkungan di sekitar dan di luar. Memang kalau di luar orang yang kalau nggak kerja nggak makan dan sebagainya, nah, memang itu perlu wisdom dari Tuhan ya, artinya bahwa ketika you work, ketika kamu kerja, kasih yang terbaik dari pekerjaan. Tapi ketika di rumah, kadang sih pulang pelayanan, pastor, itu capeknya minta ampun, capeknya minta ampun. Tapi anak udah buka tangan di rumah, papa, nah itu kadang kita kan egois ya, udah capek gitu, aku nggak mau, tapi memang harus kasih waktu, jadi peluk, gendong, dan biasanya kalau bagi kita pendeta hari Senin itu kan hari libur nasional ya. Bagi kita pendeta setelah kan, sudah habis tenaga di hari Minggu. Ya. Nah, Senin makanya kita biasanya nggak ambil pelayanan, nggak ngelakuin apa-apa, kita sama keluarga. Kadang banyak jemaat yang bilang, Pak, kok Senin nggak pelayanan, Pak? Iblis aja nggak istirahat, kok Bapak istirahat? Terus kita bilang, makanya jadi iblis dia karena nggak pernah istirahat ya kan. Nah, jadi kita ambil rest time untuk hari Minggu. Bagi orang lain mungkin Minggu hari istirahat, tapi kalau saya hari Senin istirahat. Saya juga bilang sama jemaat, kalau udah hari Minggu udah ajak jalan keluarga, ibadah, habis itu makan, jalan-jalan, nanti berkat Tuhan kasih kok. Tuhan sediain berkat kok. Karena kita bilang berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya, betul sekali. Pastor, ini kan yang membuat menarik lagi adalah istri Anda juga selain masih aktif di entertainment, juga sudah mendukung aktif dalam pelayanan. Dua hal ini kan bertolak belakang sebenarnya, ya kan, dari segi waktu, prioritas. Lalu bagaimana Anda berdua bisa membuat kesepakatan dan kesehatian untuk bisa diterapkan secara relevan dan ini running well gitu? Seperti tadi saya bilang di awal bahwa keep the main thing, bahwa prioritasnya Tuhan, keluarga, dan pelayanan.
pelayanan itu penting sekali, tapi keluarga juga jauh lebih penting. Kalau secara wisdom wise-nya, saya sama istri sepakat. Kalau keluarga lagi membutuhkan kita, maka kita akan di keluarga terlebih dahulu. Sebagai contoh, kalau anak-anak mau ujian, mau ulangan, maka saya yang pelayanan, istri di rumah. Ngapain istri? Dampingin anak-anak, nyiapin PR. Dan saya sebisa mungkin setiap hari jemput dan antar anak-anak sekolah. Walaupun harus bangun jam 6, karena anak-anak masuk jam 7, dan jemput jam 11. Dan itu harus setiap hari, karena hal tersebut harus dibiasain. Walaupun capek, walaupun lelah, tapi kita harus terus-terusan nganterin, jemput. Gitu. Walaupun mungkin bisa minta tolong teman, keluarga, atau saudara gitu ya. Tapi jemput dan antar itu, karena momen itu berharga. Contoh berikutnya, kalau anak mau mandi, walaupun ada mbak di rumah, sebisa mungkin saya yang mandiin. Karena nanti kalau udah gede, dia nggak mau dimandiin lagi kan. Ini jadi catatan khusus, maksudnya kalau anak kita masih kecil gitu kan. Masih kecil, iya. Karena saya kan masih 6-7 tahun, jadi mandi sama saya. Sebelum tidur kami biasain untuk bacain firman, kisah-kisah Alkitab, ya Gideon lah, ya Samson lah, ya Musa lah. Hanya setengah jam, tapi dia tidurnya sama kita. Karena penelitian bilang tidur dan bangun itu yang akan membentuk pola pikir anak. Siapa yang pertama kali dia lihat bangun, siapa yang pertama kali dia lihat sebelum dia tidur. Hal itu yang berusaha kita nggak kasih sama orang lain. Itu saya sepakat. Yang Anda lakukan juga saya lakukan, dan saya percaya ada cukup banyak hamba Tuhan juga melakukan itu. Karena betapa hektiknya waktu di kota besar, kemudian betapa dibutuhkannya ketika ada orang-orang yang harus kita layani. Nah, tapi untuk dari pengalaman pastor sendiri, apakah ada strategi yang terbaik menurut Anda dalam mengaplikasikan pengaturan waktu yang benar-benar quality time, di mana ketika pengaturan waktu itu dikerjakan, itu bisa benar-benar saling memperkuat hubungan satu sama lain, dan juga memperkuat komitmen antara suami istri semakin profesional dalam kehidupan kesehariannya? Ya, yang pertama memang nggak bisa dipungkirin, karena sebagai lead pastor yang jalanin mimpin gereja, maka saya sama istri sepakat bahwa saya akan lebih banyak keluar, akan lebih banyak di luar, dan istri akan lebih banyak in charge di rumah, dalam hari ini ngurus anak-anak dan sebagainya. Tapi kalau pembagian waktu, kami Senin bagi kami itu hari keluarga, dan Sabtu itu kami biasanya sebisa mungkin juga jalan sama keluarga. Nah, sisa daripada itu, kalau ada doain orang dan sebagainya, kami pasti berkomunikasi sama anak kami. Apalagi anak kami kan udah mulai kritis. Jadi kami bilang sama dia, Papa kayak hari ini nih, biasanya saya main sama dia, kasih makan dia. Tapi saya bilang tadi malam sama dia, Papa besok ada pelayanan. Siapa namanya anaknya, Pastor? Yang pertama namanya Genesaret, Pastor. Yang kedua? Yang kedua namanya Johannes. Untuk Genesaret dan Johannes, terima kasih ya, papanya sudah diizinkan untuk ngobrol bareng di Cahaya Bagi Negeri. Nah, kalau saya lihat pembicaraan ini, apa yang Anda sampaikan, berarti Anda melakukan komunikasi terbuka dan efektif. Menurut Anda seberapa penting peran komunikasi terbuka dan efektif dalam memelihara yang namanya keseimbangan komitmen profesional dan keluarga kita? Bagi saya itu kuncinya segalanya ya. Karena kita perlu, sebagai contoh, istri pun juga perlu kita layani. Dan saya pun juga perlu dilayani, anak-anak juga perlu dilayani. Seperti saya bilang, jangan sampai mereka nggak merasa signifikan, jangan sampai mereka nggak merasa, kayak contoh kemarin anak saya, dia sedih sih dengar, jadi bilang gini, teman-temannya pada tiap minggu pagi ke gereja sama papa mamanya. Jadi tanya, Gini ke gereja nggak tiap pagi? Oh nggak pernah, kalau pagi papa soalnya udah keluar, udah pelayanan. Itu saya sedih kan. Makanya saya usahakan untuk pagi-pagi minggu depannya saya ajak di gereja bareng. Saya ambil jadwal yang siangan supaya dia bisa ngerasain beribadah. Nah, komunikasi seperti saya bilang tadi, saya selalu menyampaikan bahwa apa itu pelayanan. Genesaret kan dia belum ngerti pelayanan itu melayani Tuhan. Tuhan itu harus dilayani, dan nanti kalau kita melayani kita begini. Sama istri juga menyampaikan waktu pelayanan. Makanya kalau di rumah sebisa mungkin selesai jam pelayanan, yaitu office hour, saya kecuali urgent matters, kecuali memang sangat penting, saya sebisa mungkin nggak
fokus ke rumah Iya. gitu, sama Iya. istri, sama anak, nonton Iya. TV, main dan Oke. sebagainya. Dan selalu saya kalau besok mau keluar, saya komunikasikan sama anak saya. Iya. Papa mau gini, saya nggak mau pergi ke rumah lari-lari, kan ada orang tua yang Iya, main langsung pergi anaknya aja lagi gitu. main, Iya, anaknya lagi main dia lari kan. Tapi saya ajak dia ngomong, walaupun Iya. itu takes time ya. Iya. Nanti pasti akan, Papa pergi mulu. Saya bilang, iya, Papa nanti pergi, tapi nanti Papa sore pulang. Oke. Nah itu sebisa mungkin harus ditepati. Karena kalau sampai kita nggak nepatin, dia nanti akan bilang, bohong. Nah makanya kalau Iya, terlambat saya telepon. Iya, Saya bilang, gini Papa telat karena macet. Nah biasa anak saya ini udah mulai sedikit transaksional ya. Iya. Kalau itu besok beliin gini mainan ya. Nah karena kayak gitu, oke, jadi saya yaudah deh beliin gini mainan seperti itu. Oke, itu Jenny ya, Johannes. Iya. Jadi Bapak Ibu. Oke, iya gak apa-apa. Hai. Waduh, thank you ya sudah izinkan Papa ngobrol-ngobrol. Pastor, ada beberapa fenomena-fenomena yang terjadi mungkin berdasarkan based on di lapangan ya. Ada yang baru mau melayani belum dapat kerja, rajin pelayanan nih. Begitu sudah dapat kerja, pelayanannya sudah tidak lagi. Iya. Jadi saya ulangi ya, sebelum dapat kerja itu rajin pelayanan, mau memberi buat Tuhan. Begitu sudah dapat kerja, pelayanannya sudah mulai berkurang, sudah mulai banyak excuse. Bagaimana mengubah mental model yang kayak begini? Iya, memang perlu dipahami bahwa banyak orang ketika susah dia cari Tuhan ya. Iya. Ketika dia udah nggak susah lagi dia nggak cari Tuhan. Memang banyak contoh di jemaat yang ketika lagi cari kerja dia tiap hari ke gereja, tiap hari. Tapi kan udah nggak dapat kerjaan, dia udah nggak pernah ke gereja lagi gitu kan. Iya, jadi udah nggak balance lagi kan, balance lagi karena udah nggak mulai cari Tuhan lagi. Iya, memang perlu sebentar ya. Nggak apa-apa. It's okay. Iya. Ya kalau kita bicara mengenai anak waktu saya juga ngalamin, saya lagi sharing firman, anak saya gelandotan di bawah mimbar. It happens, Pastor, it happens. Iya, anak saya Alden tuh juga gelandotan, nempel di situ. Ya udah saya biarin di bawah mimbar gitu. Saya hanya sharing, anak saya di bawah mimbar. Oke, gimana Pastor? Iya. Memang biar menyimbangkannya perlu ya lagi saya bilang gitu. Kan bagaimana menyimbangkan antara Tuhan dan pekerjaan gitu ya. Ya kan? Nah memang perlu diingat lagi bahwa Tuhan yang utama ya. Dia yang terpenting dan number one. Jadi melayani Tuhan sama berada dalam hadirat Tuhan is a different things ya. Gitu, itu dua hal yang sangat berbeda. Gitu. Yeah. Jadi kalau saya bilang sama teman-teman pengerja saya bahwa jangan ditukar jam doa sama pelayanan. Oke. Kan ada orang bilang, aduh aku udah pelayanan jadi nggak usah doa lagi. No, itu pelayanan is pelayanan, jam doa is jam doa. Hubungan sama Tuhan itu yang nomor satu. Iya. Saya sudah dapat poinnya nih karena sudah karena terbatasnya waktu. Bisa memberikan closing. Bisa berikan closing statement untuk kita semua supaya ada keseimbangan antara bagaimana kita memiliki karir, juga tuntutan di keluarga dan tanggung jawab dalam pelayanan. Apa yang bisa Anda sampaikan? To sum up, bagi pengalaman saya melayani Tuhan, yang nomor satu itu selalu harus Tuhan ya. Nomor satu harus selalu Tuhan. Yeah. Jadi ketika Tuhan yang nomor satu, saya percaya yang nomor dua, nomor tiga Tuhan urus. Seperti itu. Nah makanya source, sumber mengasihi, sumber bisa berhikmat, bisa menjadi ayah yang baik, bisa menjadi pengusaha yang baik, pekerja yang baik, itu semua datangnya dari Tuhan. Makanya vertikal, horizontal. Ketika hubungan kita sama Tuhan benar, maka hubungan sama sesama itu pasti benar. Iya. Lagi pula tidak ada yang perlu dikorbankan ya dalam hal menyeimbangkan. Betul. Karena yang perlu cuma siap bayar harga aja ya, Pastor. Ya, siap capek Pastor. Oke, Pastor. Salam hangat untuk istri Anda dan juga anak-anak yang luar biasa.
Terima kasih sekali lagi sudah memberikan banyak insight dan diskusi kita yang tentunya akan menjadi berkat bagi orang-orang dan teman-teman kita yang menyaksikan Cahaya Bagi Negeri. Kiranya semakin dipakai Tuhan luar biasa, kerinduan ministry semakin berkembang dalam menjalankan misi yang dan visi yang dari Tuhan berikan. Tuhan berkati sama-sama. Dalam segala kesibukan dan tuntutan, prioritas harus tetap pada keluarga dan hubungan yang sehat. Komitmen untuk saling mendukung, menghargai, dan mengasihi adalah pondasi yang kuat untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Seperti firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang sempurna. Biarlah kasih ini menjadi panduan kita untuk selalu menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dan menyimpan keluarga di tempat juga yang utama, mengatasi setiap tantangan dengan kasih dan pengertian. Hidup di bawah bayang-bayang cemburu dan terjebak dalam genggaman suami yang posesif? Saksikan kisah Angkasoni Kansil. Kalau saya sudah marah, saya hancurkan semua barang di rumah itu. Saya hancurkan. Nggak pakai mau ada apa yang ada di depan mata, mau piring, apa semua. Pernah satu rumah saya berantakin. Suami saya ini dia masih mempunyai pikiran-pikiran yang selalu bermain, yang selalu mempengaruhi dia. Biasanya kalau pulang kerja saya menunggu angkutan umum gitu kan, dan angkutan umum ini lama sekali muncul. Dan akhirnya saya memutuskan untuk berjalan pulang begitu. Nah kebetulan di rumah mama saya lebih dekat jaraknya daripada rumah kami. Jadi saya istirahat di situ. Aduh saya lepas lelah. Bayangkan panas-panas siang terik gitu kan saya berjalan. Nah di situlah baru tersambung wifi. Langsung dia mengirim WA berupa rekaman video. Kalau dia itu sedang memporak-porandakan seluruh seisi rumah. Kamu dari mana segala macam, dihubungi kok nggak aktif ya, kamu pasti selingkuh lagi ya? Ya Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Kamu kenapa? Saya ada di mama, saya baru pulang sekolah, cepatan pulang katanya dia bilang. Kalau kamu nggak pulang cepat, saya akan lebih hancurkan lagi rumah ini. Saya nggak main-main. Aduh, ini saya kalau hidup berumah tangga seperti ini, menghadapi suami saya seperti ini, siapa sih yang mau gitu kan? Siapa sih yang mau menghadapi kehidupan rumah tangga seperti ini, suami yang nggak jelas dengan karakter seperti ini, cemburuan nggak jelas, selalu emosi, darah tinggi dan lain sebagainya gitu kan. Tentu sebagai perempuan normal bisa aja kita tinggalkan. Siapa juga yang mendampingi dia? Tapi jujur saya tidak pernah berpikiran seperti itu. Justru saya nggak tahu ada dorongan dalam diri saya, hadapi dan minta tolong kepada Tuhan. Pasti ditolong sama Tuhan. Ketika saya pulang rumah, luar biasa memang saya menghadapi. Dia semakin marah. Waktu saya ketemu, tambah emosi. Bukannya tambah membaik, tambah emosi. Saya bilang, dari mana kamu? Dia kan, handphone nggak aktif, apa dan segala macam. Ya kan? Tambah semakin dia mau, enggak begini. Wah, tambah jadi aku banting lagi. Semakin marah. Jadi ada sisa-sisa barang yang belum, ya banting. Banting semuanya. Semakin hancur. Dan aku lihat dia sudah cuma menangis aja di situ. Tiap kali ada permasalahan, yaudah kita nggak cocok, kita cerai aja. Kita pisah aja. Nggak bisa, saya bilang begitu. Jangan segala sesuatu masalah apapun kami seenak ngomong cerai, pisah, cerai, pisah. Saya bilang, jangan bilang nggak bisa, saya bilang begitu, nggak bisa. Kan yang mempertemukan kan Tuhan Yesus, dia bilang. Wah, langsung jadi lembut begitu, tersentuh.
kan di dalam Alkitab memang kan tidak diperbolehkan. Kita berdoa ini bertemukan sama Tuhan. Nggak bisa, saya bilang begitu. Nggak bisa. Saya menangis sejadi-jadinya, saya berlutut di pojok kamar. Saya berdoa, Tuhan, Engkau lihat hari ini apa yang terjadi. Engkau yang maha tahu, Tuhan. Saya bilang, saya tahu keadaan suami saya seperti apa. Dia mempunyai hati yang lembut, sebetulnya dia mempunyai hati yang lembut, hati yang baik gitu seperti. Tapi inilah dia Tuhan, saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Tuhan, hanya Engkau yang bisa menolong saya dan suami saya. Gitu. Tolong jamah dia, tolong lembutkan hati dia, dinginkan dulu ini segala pikiran dia, hati dia. Ternyata pas ke depan kemudian saya kayak ada rasa, wah menyesal juga nih. Saya mengingat kata yang diberkati itu harus terima suka dan duka. Di situ saya, wah istri kita model apapun harus terima suka dan duka. Perubahan sikap. Jadi ketika saya mulai reda itu, saya nggak berhenti doa terus. Saya bisa berubah karena doa. Ketika lepas dari doa, lepas dari baca firman, kok kayaknya goyang. Itu seperti tadi, emosian apa. Jadi nggak mau namanya tinggalin doa, nggak mau namanya tinggalin baca firman. Ada satu hamba Tuhan, mereka bilang harus didoakan, Angli. Kamu harus mengampuni masa kecilmu supaya bisa berubah. Nah, setelah kita belajar, Tuhan ampuni masa kecil saya, ampuni juga orang-orang yang dulu sering bully saya, ampuni juga orang-orang yang saya mengampuni mereka semua. Ampuni saudara-saudara. Kayaknya ada perubahan karena mengampuni itu. Jadi ini dia semakin rajin mengajak saya untuk saat teduh bersama. Kita berdua dipertemukan oleh Tuhan. Jadi kamu adalah suami yang betul-betul membawa saya lebih dekat kepada Tuhan. Kamu adalah imam dan kepala keluarga yang luar biasa. Di saat aku lemah juga, kamu menguatkan dan selalu ada buat aku. Ya, kalau di dalam ajaran kekristenan kasih Kristus tanpa syarat itu kan bicara mengenai bagaimana suami menerima istri tanpa syarat. Ya. Istri juga menghormati suami tanpa syarat. Ya. Mungkin tahu betul bagaimana menghormati, mengasihi. Ya. Tapi kenyataannya kan ternyata ada sumbernya. Tadi menarik nih Bu, ya. Setelah suami dari Ibu Kansil tadi mengatakan, iya saya mengampuni orang-orang yang mengebuli saya. Berarti ada sejarahnya yang membuat dia itu kenapa kalau bawaannya tuh lebih cemburuan, lebih introvert, lebih apa. Ternyata ada sumber itu. Nah ketika ia melepas pengampunan terjadi itu perubahan. Dan juga Ibu Kansil dia betul-betul mencari pengharapannya kepada Tuhan. Iya. Dia mengambil waktu dan berdoa buat suaminya. Nah satu lagi Bu. Suaminya luar biasa mengatakan, aku gak mau tinggalkan doa dan baca firman. Right. Karena itu menguatkan dia. Ya. Ini penting sekali untuk diketahui. Betul sekali Andi. Keluarga adalah lembaga yang Tuhan sendiri mendirikannya. Dan di dalam keluarga, Tuhan mempresentasikan dirinya, kasihnya, pengorbanannya. Karena itu, mujizat pertama yang Tuhan kerjakan adalah di dalam pesta di Kana. Betapa Tuhan sangat konsentrasi terhadap keluarga. Tetapi iblis pun tidak tinggal diam. Yohanes 10 ayat 10 berkata dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Karena itu Tuhan telah menaruh rambu-rambunya untuk keluarga itu tetap utuh. Melalui suami, kasihilah istrimu. Seperti Yesus telah mengorbankan nyawanya bagi jemaatnya. Dan istri, tunduklah kepada suami. Karena walaupun tanpa perkataan, itu akan membuat suamimu merasa dia diperlukan, dihormati, karena itu adalah yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Hari ini
ada keluarga yang sedang menonton dan berkata, aku telah memporak-porandakan rumah tanggaku. Karena aku egois, karena aku mau didengar, karena aku merasa ini yang menjadi value, nilai aku sejak aku belum menikah. Dan engkau berjuang untuk tetap mempertahankannya sehingga rumah tanggamu dalam pertaruhan. Tapi hari ini, mari lepaskan itu. Izinkan Tuhan memimpin engkau dan serahkan hatimu untuk Tuhan menolong engkau dan memulihkan rumah tanggamu. Kalau itu adalah Anda, sepasang suami istri yang sedang menonton, mari kita berdoa, meminta Tuhan memulihkan rumah tanggamu. Bapa yang ada di dalam surga, Tuhan yang penuh dengan kasih, pada saat ini Tuhan, kiranya anugerah-Mu turun atas satu pasang suami istri yang sedang dalam keadaan sangat terpuruk kondisi hubungan mereka. Saat ini juga Tuhan, pulihkan. Pulihkan keluarga ini Tuhan. Sebab tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar. Saat ini juga, Your mercy, anugerah-Mu tercurah bagi keluarga ini. Dan mereka saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Dan mengizinkan Tuhan ada di dalam keluarga ini. Terima Bapak dan Ibu, mujizat dari Tuhan untuk engkau dipulihkan. Rumah tanggamu dipersatukan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Ya, jika Anda saat ini berada dalam situasi rumah tangga yang memang tidak sedang kondusif, tidak ada damai, Anda merasa putus asa untuk bisa memperbaiki pernikahan Anda, ada hal yang bisa Anda lakukan. Kesempatan ini yaitu dengan cara menghubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Karena begitu Anda telepon, kami akan langsung mendoakan Anda. Jadi kapanpun Anda membutuhkan, percayalah, setiap masalah, ketika kita berdoa dan percaya bagaimana Tuhan bekerja, maka pasti akan ada jalan keluarnya. Kisah Gabriel mengalami transformasi yang luar biasa saat bergabung dengan program Superbook di School of Life. Kita saksikan kisah Gabriel Welly Sada. Hai, nama saya Welly, kelas 3, umur 9. Saya sebelum ikut School of Life, saya kesulitan membaca. Jadi bisa bacanya? Enggak. Dulu pernah Welly cerita dia dijauhin, diejek sama teman-temannya. Karena dia belum bisa membaca, jadi perasaan saya sedih sekali dengarnya. Semangat belajar. Jadi kebanyakan diam itu kemungkinan karena dalam hal belajar itu termasuk kurang. Misalnya waktu membaca cuma bisa tahu huruf aja, nggak bisa menggabungkan, misalnya sekedar ngeja pun nggak bisa. Ada pendekatan dari kami sebagai tutor, yaitu kesadaran khusus untuk mengajari istilahnya dari awal sampai bisa mengeja, sampai bisa lancar membaca. Saya senang ikut School of Life karena saya diajarkan membaca setiap hari di School of Life. Kita sudah belajar, yaitu firman Tuhan. Jadi siapa nih yang berani maju ke depan untuk baca kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat ke 15. Siapa? Saya senang cerita Gideon karena dia pemberani. Silakan Welly maju ke depan.
Saya senang ikut Soul of Life karena bisa belajar. Saya setelah ikut Soul of Life, saya sudah pandai baca. Saya senang karena bisa membaca. Orang Israel, lalu bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Kalau untuk di kelas, perubahan Welly sangat luar biasa menurut saya. Sekarang sudah lancar membaca dan sudah bisa berinteraksi dengan teman-teman sebaya, dengan tutor yang ada, dan bahkan kami mendengar kesaksian dari orang tua Welly langsung, yaitu nilai Welly mendapatkan nilai yang lumayan bagus. Tentunya juga tak lepas dari campur tangan Tuhan yang luar biasa mengubahkan Welly dalam pengajaran pembinaan karakter dan firman Tuhan yang disampaikan melalui cerita video Superbook khususnya Gideon yang mengubahkan hidup Welly. Prestasi yang terlihat salah satunya adalah ketika Welly diubahkan buat Welly semakin cinta Tuhan, semakin berhikmat, semakin mengandalkan Tuhan. Perasaan saya selama Welly ikut Soul nih sangat senang karena dia bisa membaca, bisa bergaul dengan teman-temannya. Saya setelah ikut Soul, saya jadi taat kepada orang tua. Terima kasih selama ini Welly sudah belajar di Soul. Terima kasih Soul CBN telah mengajarkan anak saya belajar. Dia semakin pintar, semoga dia semakin takut akan Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang mengajar di Soul dan CBN. Terima kasih yang banyak sebanyak-banyaknya. Terima kasih Soul, terima kasih CBN. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih buat apresiasinya, semangat buat Welin juga Ya. para guru dan Ya. juga hamba Tuhan di sana. Betul. Bagaimana kehadiran School of School of Life bersama Cahaya Bagi Negeri ini bukan cuma sekedar mendidik tetapi juga sampai membawa ke perubahan Yes. dalam memaknai nilai hidup. Betul. Anak tetap anak, tapi kalau anak bisa kenal firman Tuhan dan takut akan Tuhan, Itu anaknya jadi berbeda luar gitu loh. biasa. Luar biasa. Karena dari yang nggak bisa baca dan Ya. belum hikmat jadi bisa berkhidmat. Iya, dan dia juga bilang kan kalau sekarang dia udah berubah. Iya. Iya kan? Satu kerinduan Sudah mau kita. bermain dengan teman-temannya, itu Iya. kan luar biasa. Ya kita kan? harapkan akan semakin banyak anak-anak yang bisa dilayani kan. Ya. School of Life adalah program Cahaya Bagi Negeri yang menolong gereja lokal untuk menjangkau dan memuridkan anak-anak di sekitar komunitas gereja tersebut. Nah, kegiatan yang dilakukan berupa les gratis, pelajaran sekolah, pemuritan, pendidikan karakter, dan pengembangan bakat dan minat anak. Kami membutuhkan dukungan Anda sebagai mitra kami, mitra CBN. Mari bergabung. Dengan Anda bergabung, Anda dapat membantu lebih banyak lagi nih anak-anak seperti Welly. Agar mereka juga bisa mengalami kasih Tuhan. Mereka yang gak bisa baca kembali. Dan menemukan satu kekuatan supranatural dalam masa pertumbuhan mereka. Melalui iman mereka di dalam Tuhan. Caranya sangat mudah. Silakan scan QR Code yang tertera di layar saat ini dan berdonasilah dengan e-wallet Anda. Atau kunjungi donasi.jawaban.com. Demikianlah mereka bukan lagi dua, Ya. melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Matius 19 ayat 6. Saya Maria Kesmetan. Dan saya Andi Oatmeal. Jangan lupa like, share video agar makin banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus Memberkati.